Oke, saya dengan Abdul Wahid dari Trasgos. Siang ini saya bersama dengan Bapak Putra Linggatan selaku Ketua Aptrindo DPC Surabaya ya Pak? Betul sekali. Ya, menarik Pak untuk topik kali ini, tapi sebelum masuk ke topik Pak, minggu lalu kan sempat ada demo truk odol Pak, dari atas nama Paguyuban Truk di Jawa Timur ya Pak? Apakah itu sepenuhnya mewakili hanya pengemudi saja Pak, untuk pemilik armada atau pengusahanya seperti apa Pak? Oke, jadi baik ini Pak. Ya, izinkan saya perkenalkan sekalian nama saya Putra Lingga. Kebetulan saya sekarang sebagai Ketua DPC Aptrindo Surabaya. Memang waktu itu kami dapat undangan khusus dari teman-teman di Sub Provinsi Jawa Timur untuk menerima kedatangan tamu-tamu terhormat dari para komunitas supir. Nah, kami menunggu mereka jam 9 pada hari Selasa, awal daripada mereka demo. Nah, mereka membawa nama komunitas bersama mungkin juga lebih kurang pengajuan mereka ke teman-teman Polda lebih kurang 1.000 orang. Tapi kenyataan saat itu mungkin lebih kurang 300 sampai 500 orang lah yang hadir di teman-teman di Sub dengan membawa kendaraan paling banyak adalah berupa kendaraan kecil, kol diesel maupun engkel daripada light truck yang lainnya ya. Jadi waktu itu kami menerima dan sempat mereka mengorasi dulu. Artinya mereka sebenarnya tidak boleh katanya mereka menolak odol lah, tidak mendukung odol ini. Nah, mereka dengan alasan jika mereka melakukan artinya mendukung odol ini, mereka pasti akan mendapat pendapatan hidup dari para komunitas supir itu. Dan kami setelah melakukan suatu diskusi dengan orasi-orasi mereka, kami mendengarkan, terus mereka diundang oleh Kadisub Provinsi Jawa Timur untuk berdialog lebih enak, lebih segar, lebih nyaman di satu ruangan tertutup, yaitu tempat ruang meeting daripada teman-teman di Sub Provinsi Jawa Timur. Yang hadir saat itu adalah yang pertama adalah asisten daripada gubernur, yaitu Pak Beni mewakili, nah Pak Farid mewakili Pak Kadisub. Kebetulan Pak Kadisub waktu itu izin berada di luar kota bersama Bu Gubernur dan diwakili oleh Pak Farid. Nah, bersama saya dari teman-teman pengusaha truk Surabaya, Asosiasi Pengusaha Truk Surabaya. Dalam dialog itu kami mendengar apa yang mereka sampaikan dalam dialog itu, bahwa mereka prinsipnya mereka mendukung sebenarnya odol. Mereka lebih senang kalau odol itu diterapin. Cuma mereka bertanya kembali kepada regulator itu bagaimana dengan normalisasi. Nah, mereka itu dikejar-kejar dengan ditilang oleh teman-teman dari kepolisian. Nah, dari dialog itulah kita mengerucut bahwa mereka sebenarnya kan mendukung, bahwa mereka tidak juga ingin adanya namanya overdimensi maupun overload. Mereka lebih nyaman dengan keadaan kalau semuanya sesuai dengan aturan. Nah, dari situlah kita ambil sikap bahwa mereka sebenarnya kan sangat mendukung, gitu loh, dengan adanya menolak daripada overdimensi ini dan overload ini, gitu loh. Jadi kita sepakat. Nah, akhirnya dari rembuk itu mereka menanyakan bagaimana kalau mereka udah menormalisasi kendaraan mereka yang overdimensi itu menjadi sesuatu yang normal, yang udah normal. Nah, apakah harga itu akan menjadi sementara mereka sebagai penumpang mereka muat pasir dari Pasuruan ke Madura yang biasa dapatnya muatnya 8 ton itu sekitar 8 contoh 1.200.000. Nah, dengan dibuat normalisasi mereka hanya bisa mengangkut 4 ton, mereka kan lebih senang. Tapi tetap dibayar dengan harga 1.200.000. Itu pertanyaan mereka. Yang kami sampaikan mereka bahwa itu adalah sifatnya B2B antara pemilik truk dengan para pemilik barang kan. Prinsipnya kan begitu, B2B. Nah, supir ini kan sebagai operator aja. Sebenarnya apa yang mereka jalani akan atas perintah pemilik mobil. Nah, tapi kejadian waktu kemarin itu ada beberapa pemilik mobil juga yang bergabung. Artinya mereka mempermasalahkan masalah ketinggian tajuk. Jadi mereka dikatakan oleh teman-teman kepolisian di lapangan bahwa mereka melakukan overdimensi, berubah bentuk yang bak mereka sebenarnya mohon maaf kayak begini bentuknya, terus di atasnya dibuat segitiga. Jadi kan mereka perlu sirkulasi udara kan untuk membuat tumbuh-tumbuh makanan berupa sandang ataupun pangan ya. Contoh seperti sayur-sayuran, buah-buahan, beras dan lain-lain itu kan perlu ada udara sirkulasi kan. Jadi mereka ini ada tajuk garis ini. Nah, ini mereka minta ini jangan sampai mereka ditilang. Nah, akhirnya kemarin
begitu deadlock dengan kita, karena waktu itu teman kepolisian belum hadir, akhirnya kita minta tolong bergabungnya teman-teman dari Dirlantas Polda Jatim, yaitu Pak Latif sendiri sebagai Pak Dirlantasnya hadir menyampaikan apa yang keinginan mereka. Nah, dari situlah mereka disepakatin sama Pak Dirlantas untuk mengatakan bahwa untuk masalah overdimensi yang kalian inginkan, kita akan mengatur sesuai dengan aturan yang dimana dikeluarkan oleh Disub, di mana lebar daripada kendaraan dikalikan dengan 1,7 ketinggiannya. Jadi lebih kurang mereka bisa mencapai 3 komaan lebih, benar? Nah, itu tidak dikatakan overdimensi. Dan kebetulan begitu baiknya Pak Dirlantas sendiri mengatakan, saya tidak akan menilang Anda di jalan. Karena nanti per Maret ini, semua secara etle, secara kameratik, bahwa semua kan tidak ada lagi petugas kepolisian, mohon maaf, yang saya tangkap tidak lagi menilang-nilang turun. Tapi nanti penulis kepolisian cuma memfoto, mencepret, overdimensinya atau overloadnya kelihatan kalau mereka berat, mereka akan dikirim ke surat kepada pemilik truknya. Jadi tidak lagi berhubungan dengan pemilik, mohon maaf, para driver ini. Semakin mengerucut, akhirnya kita sepakatin mereka bahwa mereka sama-sama. Akhirnya cuma poin yang saya tangkap ada 2 poin. Menanyakan kalau normalisasi, terus bagaimana kelanjutannya untuk masalah ongkos truknya. Makanya kami sampaikan tetap adalah B2B antara pemilik truk dengan pemilik barang. Nah, kita cuma minta, mereka juga berminta pada kami ke Disub itu bagaimana tentang harga ongkos tracking. Kami juga sepakat sebagai pengusaha truk, memang ini harus paling penting untuk kita bicarakan ongkos muat. Yang dimana ini kan ongkos muat ini tidak diatur oleh pemerintah. Dimana harga ongkos muat itu kan tergantung daripada pemilik barang, menawarkan harganya pada transporter tinggal memilih, cocok ya dimuat. Nah, nanti pemilik transporter itu akan berbagi kemitraan dengan para supir. Contoh, kami mendapat harga ke Jakarta, contoh, membawa kontainer 12 juta. Kami akan sampaikan pada supir sebagai mitra kerja kami, ini ada ongkos 12 juta. Ongkos jalan kamu total berapa? Mereka mengatakan, Pak, saya minta sekitar 5 juta. Ya oke, karena kita sepakatin 5 juta untuk driver untuk membawa kontainer ini ke tujuan di Jakarta. Nah, harganya meliputin adalah nilai 5 juta itu meliputin 1, bahan bakar yang harus ditanggung oleh para supir, terus tenaga mereka selama perjalanan, biaya-biaya yang lain timbul di perjalanan. Nah, biaya-biaya yang lain inilah mereka sering keberatan, sering habis disunat di jalan, bahasa mereka. Mereka harus masuk ini, masuk itu alasan mereka selalu dibilang polisi kayak bla bla bla. Nah, selama saya bilang kamu melanggar aturan ya wajar dong harus ditilang. Nah, tapi kalau kalian tidak wajar ya kalian harus bisa sampaikan. Nah, berkembang dari cerita itu pun mereka minta kepada Pak Dirlantas, bisa nggak kalau ada polisi yang tanda petik ya, teman-teman dari saudara-saudara kita dari kepolisian lalu lintas yang mencegat mereka tanpa sesuatu aturan yang benar, boleh nggak divideokan? Boleh nggak difoto? Benar nggak? Pak Dirlantas menyatakan silakan, lakukan yang terbaik, karena ini kan dibuka di ruang publik toh, mereka bisa memberikan masukan juga, memberikan saran berupa video atau apa jika memang ada anggota yang tidak ada petik ya tidak benar. Nah, termasuk juga mereka minta di teman-teman di BPPD Jawa Timur ya toh, melalui Pak Tony ya toh, untuk memberikan bagaimana mereka boleh nggak misalnya kalau macam masuk di Bantar Timbang itu mereka juga boleh memvideokan si teman-teman saudara-saudara kita yang menjaga jembatan timbang ini, karena di situ ada tulisan dilarang memvideokan, dilarang memfoto. Nah, apakah ini tidak memberikan bumerang bagi kami? Akhirnya Pak Tony berjanji, oke, kalau itu memang harus kalian minta dilepas ya kita lepas. Kita juga akan transparansi, benar. Titik temunya sangat luar biasa Pak, ketemu saat itu juga. Nah, untuk masalah yang tadi cerita tadi di awal, teman-teman tuh minta dari komunitas supir itu masalah harga. Nah, ini yang nggak bisa dijawab oleh teman-teman Disub maupun teman-teman kepolisian. Ini kan harus ada teman-teman yang mewakili dari pemerintah, mewakili pemilik barang, yaitu mungkin dinas perindustrian, benar nggak? Atau dinas perdagangan. Nah, waktu itu Pak asisten dari Pak Bu Gubernur itu menyaranin kalau gitu kita dialog aja di kantor gubernur, benar nggak? Untuk membahas hal ini, benar nggak? Biar nanti bisa diundang. Nah, akhirnya diputusinlah teman-teman para komunitas supir itu mau berdialog, benar nggak? Dengan janji dari asisten 1, benar nggak?
Nah, terus besoknya lah diundang ke gubernuran. Dan saya pun malam hari mendapat informasi lagi dari teman-teman di Sub, bisa hadir nggak untuk menemani besok dalam diskusi lagi dengan Bu Gubernur. Tapi kenyataan Bu Gubernur juga belum hadir, tetap diwakili dengan Pak Sekda. Pak Sekda sendiri memimpin rapat bersama dengan Pak Tony, bersama juga dengan teman-teman dari Korlantas Polda Jawa Timur, diwakili dengan Pak Didit, terus dengan Pak Farid, mewakili Pak Kadisub Provinsi, dan juga Pak Tony dari BPPD. Nah, kesimpulan juga sama, bahwa mereka tetap sama dengan kami dari Asosiasi Pengusaha Truk, menginginkan bahwa kami tidak mau ada overdimensi, kami tidak mau overload juga. Kita sepakat. Nah, cuma intinya dari mereka demo itu ada sedikit sesuatu yang mungkin menurut saya pribadi ada miss-nya. Benar nggak? Mungkin teman-teman itu menganggap bahwa ini adalah agenda daripada Disub pribadi. Padahal sebenarnya ini enggak, udah ada SK 3 menteri kan. Ada menteri, mohon maaf, itu kan harusnya odol itu kan 2019 sudah finish. Karena Pak Menteri Perhubungan bersama Pak Dirjen itu diskusi dengan menteri yang lain, akhirnya ada permintaan dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk ditunda. Berlaku 4 tahun kemudian. Nah, akhirnya disepakatin, oke, 2019 kita tidak melakukan bebas odol, tapi 2023 kita akan bebas odol. Kita sepakat semua, termasuk kami dari Asosiasi Pengusaha Truk yang sangat mendukung dari awal bahwa kami minta bebas odol di Indonesia, benar? Karena kami mengharapkan suatu saat harga itu akan menjadi harga yang terbaik lah dengan tidak melakukan overdimensi maupun overload gitu, Mas. Nah, waktu di gubernuran kesepakatan itu juga sama. Nah, mereka cuma minta tanya, Pak, bagaimana dengan normalisasi? Disampaikanlah dengan kesimpulannya bahwa tetap overdimensi kita larang. Kami berasa zero odol di 2023. Mereka juga sepakat. Normalisasi, ya tetap kita kasih waktu 6 bulan. Dari tanggal yang dimana udah dikasih tanda, dikasih marka berupa sepetan. Nah, kalau contoh panjangnya harusnya 6 meter, dibuat 7 meter. Karena kan ada kelebihan 1 meter, Mas. Nanti kasih tanda, dan mereka dikasih waktu untuk 6 bulan dari tanggal mereka istilahnya ditangkap. Benar nggak? Nah, yang mereka permasalahkan juga adalah 2 pasal, Pak, dari teman-teman komunitas supir itu. Satu adalah pasal di 277, ya, dan juga satu lagi pasal di 307. Karena mereka merasa, loh, kita supir ini kan nggak mencuri. Kenapa kami dipidanakan? Benar nggak? Nah, padahal sebenarnya di 307 itu berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, angkutan barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, sebagai dimaksud dengan pasal 169 ayat 1, dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Nah, mereka merasa ada kata pidana. Nah, mereka merasa pidana kriminal kan, benar nggak? Nah, padahal kalau kita bicara masalah odol, itu kita harus bagi. Kalau dalam saya membaca satu literatur bahasa Indonesia, odol itu adalah pasta gigi kan. Cuma odol yang di sini dikatakan bukan pasta gigi, tapi ada singkatan daripada biar kita gampang memahami, benar nggak? Adalah over dimensi, overload. Ada 2 kalimat yang berbeda, benar nggak? Dengan pengertian yang berbeda juga. Yang dikatakan over dimensi, saya setuju dengan sesuai dengan pesan-pesan teman-teman dari kepolisian bahwa itu adalah kejahatan berlalu lintas, Mas. Itu wajar harus dipidanakan. Karena ada kejahatannya, di mana dimensi yang diberikan oleh teman-teman pemerintah Republik Indonesia, contohnya ukurannya 2,5 kali 1 meter kali panjang 6 meter. Terus ada orang tanpa berhak merubah, benar nggak? Dimensi menjadi tingginya menjadi 2 meter, benar? Panjang ditambahkan lagi 1 meter, lebar ditambahkan 50 cm, kan ini udah merubah. Nah, inilah kejahatannya, Pak. Kenapa? Karena kita di mana di jalan yang bersamaan, ya toh, tiba-tiba ada mobil yang lebar, panjang, tinggi, kan membahayakan kita dong di kiri dan kanannya, benar nggak? Nah, itulah penyebabnya, makanya dibilang disitulah ada pidananya. Itu yang dikatakan di 277. Nah, sedangkan 307 itu banyak kan tentang pelanggaran tentang overload-nya, Pak. Nah, di mana berat muatannya? Kalau pelanggaran itu kan piring, cuma bayar denda aja 500.000 dan lain-lain kan. Nah, itu yang didendakan. Nah, kemarin Pak Dirlantas sampaikan kepada komunitas supir, tolonglah mas-mas semua, gitu, jika kalian sebagai komunitas supir, sebagai operator daripada tracking,
seharusnya Anda melihat suatu barang, contohnya, oh barang ini udah keberatan, sedangkan berat jenis yang diizinkan, contoh hanya 8 ton ya, harusnya Anda buat 8 ton dong, jangan membuat 10 atau lebih daripada itu, benar nggak? Nah, tapi teman-teman supir selalu beralasan kalau saya nggak muat, poinnya nanti adanya saya nggak dapat ngerit. Saya bilang, kan tanggung jawab pemilik kendaraannya dong, kan Anda tinggal melakukan aja perintahnya, benar nggak? Nah, akhirnya titik ketemunya semakin jelas, benar nggak? Bahwa mereka akhirnya juga senang kalau tidak overdimensi, tidak overload, benar nggak? Kan lebih ringan kan membawa kendaraannya, nggak terlalu capek-capek sekali, benar. Nah, terus kalau dilihat kita di pasar 277, di sini dimasukkan setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempel ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, dan memodifikasi kendaraan yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempel, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memiliki kewajiban uji tipe, sebagai dimaksud dengan pasal 50 ayat 1, pidana penjara 1 tahun penjara atau 24 juta, Pak. Nah, kan jelas, ini kan kita setiap beli memasukkan satu kendaraan, contoh, Bapak sebagai importir, nah, datangin satu truk, kan harus punya izin tipe. Tipemu apa, benar? Dimensimu berapa, benar? Nah, disitulah nanti disampaikan kepada teman-teman dari Disub, dari Kementerian Perhubungan. Disitulah dikeluarkan izinnya, izin uji tipenya. Nah, uji tipe ini kan kita nggak sewenang-wenang, tiba-tiba seenaknya saya sebagai pemilik truk bersama karoseri merancang bangun lagi tanpa ada izin pemerintah. Nah, kan ini pidana. Jadi kemarin disampaikan, alhamdulillah, puji Tuhan, akhirnya teman-teman memahami oleh komunitas para supir. Akhirnya mereka sepakat kok, Mas, benar. Pulang dengan happy, tidak ada beban lagi. Selesai, Mas. Itu ceritanya, Mas. Dari 500 pengemudi itu mungkin mereka datang dari mana saja, Pak? Dan karakter muatannya apa saja, Pak? Nah, terima kasih, Pak, pertanyaan yang sungguh luar biasa baiknya. Bahwa memang kebetulan yang hadir kemarin adalah dari pemerintah kota, Pak. Terutama supir-supir yang saya bilangin dari Blitar, Jombang, yang biasa membawa bahan pangan berupa sayur-sayuran, buah-buahan, kedelai, gabah, dan lain-lain, beras gitu, Pak. Itu yang mereka banyakkan, Pak. Benar. Kebetulan puji Tuhan, alhamdulillah dari komunitas kami, dari Asosiasi Pengusaha Truk, semua, Pak, ada sekitar 2.500 unit yang ada di kami, itu satu pun tidak ada yang bergabung, Pak. Maka mereka tanya, komunitas di mana? Makanya kami sampaikan, mereka bukan nggak solidaritas, mereka solidaritas, tapi mereka punya pemikiran yang berbeda dengan kalian, karena mereka masalah odol ini masalah tanggung jawab pemilik daripada tracking, yang diskusinya nanti dengan pemilik barang, gitu, Mas, benar nggak? Sedangkan driver kan hanya mengikuti perintah aja, Pak, benar nggak? Sebagai operator kan, gitu. Dan demo itu pemicunya karena memang sebelumnya ada banyak penindakan di lapangan atau seperti apa, Pak? Betul, nah itu yang kami tangkap dari pembicaraan kami waktu awal di ruangan rapat daripada Disub. Mereka sampaikan undang-undang itu, masalah banyak penindakan oleh teman-teman kepolisian. Nah, waktu itu memang kami tidak berpikirnya, mohon maaf, karena mereka kan waktu membuat surat undangan itu kan hanya ditujukan pada Disub. Mereka mau datang ke kantor Disub, kantor BPPD, dan kantor gubernur, benar? Tidak datang ke teman kepolisian. Tapi begitu undang-undang mereka sampaikan, kita menangkap, oh benar, mereka salah rumah ini. Harusnya mereka ke teman-teman kepolisian lalu lintas. Akhirnya dijematanin dengan teman-teman dari Disub, Pak Dirlantas yang datang hadir ke kantor Disub Provinsi Jawa Timur, yaitu Pak Latif sendiri yang hadir. Nah, kita sangat berterima kasih, memberikan apresiasi luar biasa, begitu cepatnya tangkap teman-teman dari Polda, khususnya Pak Latif ini sebagai Pak Dirlantas, langsung hadir, datang ke tempat tanpa diwakilin, dan membuka dialog dengan teman-teman komunitas supir. Begitu, Mas. Jadi penilangan awalnya, Mas. Ya, sampai hari ini, Pak. Ya, sampai hari setelah dilakukan mediasi, apakah di lapangan masih ada penindakan atau sudah ada ibaratnya pengampunan atau amnesti, Pak? Nah, memang gini, Pak, terima kasih. Tadi Bapak bicara tentang pengampunan atau amnesti. Nah, kami sudah dukung. Kami sudah berkali-kali menyampaikan kepada Pak Dirjen untuk tembusan kepada Pak Menteri Perhubungan, kalau pajak bisa diampunin, kenapa kasus odol ini nggak bisa diampunin, nggak? Terutama yang overdimensi, kan, nggak? Nah, kalau semua mereka awalnya udah salah, mereka mengakuin salahnya mereka, ya kasihlah mereka surut yang baru, benar nggak? Uji tipe yang baru, kan, nggak? Nah, yang lama anggap aja dosanya udah selesai, kan, nggak? Nah, tapi dengan janji, kalau ke depan Anda berbuat lagi, ya kami akan tindak secara pidana, kan, nggak? Itu yang harapan kami, Pak.
Sampai hari ini pun dari teman-teman Kementerian Perhubungan belum ada keputusan hal itu. Yang mereka lakukan adalah masa sosialisasi, Pak. Yang mereka mundurin yang harusnya 2019, sekarang dimundur sampai 2023 dengan kesepakatan 3 menteri, Pak. Kalau nggak salah, 1 Menteri Perhubungan, kedua Menteri Perindustrian Perdagangan, ketiga kami minta, mungkin itu salah satu adalah Menteri BUN kali, Badan Usaha Milik Negara. Nah, kami sepakat dengan para supir ini, ayo dimulai dengan siapa pemilik barang ini. Nah, pemilik barang itu bukan dari APindo, yaitu Asosiasi Pengusaha Indonesia, tapi dimulai dengan Badan Usaha Milik Negara. Nah, contoh, milik negara kan banyak itu, ada Bulog yang muat berasnya, benar nggak? Terus ada WK-nya yang buat yang konstruksi, pancang, benar nggak? Ada juga semen, benar nggak? Pabrik semen yang dipasok oleh negara, seperti semen Gresik, semen Tonasa, bla bla. Harusnya begitu, termasuk dengan Krakatau Steel kan, pabrik yang baja itu. Selama ini mereka sendiri tidak pernah memfilter. Kan harusnya mereka tanya dong, contoh kalau saya sebagai pemilik tracking, Pak, Anda kita kasih memberikan harga sekian, Bapak mau nggak? Oke, Bapak nanti muatnya sekian yang sesuai dengan yang diizinkan. Malah kenyataan terbalik, Pak. Berlomba-lombanya teman-teman daripada pemerintah ini sampai bisa membangun negara ini dengan odol sebenarnya, Pak. Coba Anda bayangin, Pak, saudara saya, coba Anda bayangkan pembangunan tol, itu kan semua memakai truk yang overdimensi, Pak, benar nggak? Itu muat sirkunya, muat semennya, apapun pasti pakai truk yang benar-benar berlebihan dalam tata muatannya, benar nggak? Nah, itu kan membangun negara ini juga dengan odol, menurut saya, benar nggak? Nah, harapan saya, kita sama-sama dengan para supir itu, menginginkan kembali lagi, yang pertama adalah pemerintah untuk merubah, benar. Badan Usaha Milik Negara itu yang pertama kali harus mengikuti aturan pemerintah, kan, benar. Nah, otomatis kalau mereka melakukan, ya pasti kita juga melakukan. Dan komunitas supir juga menyampaikan. Contoh, ada perusahaan juga yang ada petik, Pak, ya besar, ya punya trackingnya banyak, tapi mereka tidak pernah istilah dibuat namanya transfer muatan, kata mereka, benar nggak? Contoh, mereka katakan salah satu perusahaan besar ya di Jawa Tengah itu, benar nggak? Mereka sampai sebut namanya, Pak, itu PT itu kenapa kalau muat besi, muat apa, Pak, kelihatannya udah jalannya lambat, benar nggak? Bla bla bla, tapi kok istilah kalau melewati jembatan timbang tidak pernah dilakukan apa? Satu penindakan. Kedua, tidak pernah dilakukan transfer muatan. Sedangkan kami ini loh yang bawa sayur-sayuran, buah-buahan, pangan ini setiap kali di jembatan timbang dilakukan apa? Transfer muatan, benar? Nah, mereka juga minta ada keadilan, benar? Nah, teman-teman dari pihak juga BPPD yang mengurusi jembatan timbang mengatakan banyak juga yang di istilah tanda petik ya, yang dibawa ke dalam P21. Artinya akan disidangkan karena ada kerugian negara karena membuat jalan menjadi rusak. Itu ada contoh yang disampaikan Pak Tony kemarin yang saya tangkap ada 2 di Probolinggo, Pak, yang akan diproses P21. Nah, mereka menganggap gini, loh, saya ini loh pengusaha kecil UKM, kok kenapa saya diincar terus, benar nggak? Sedangkan kayak perusahaan besar tuh mereka bebas jalan raya itu di jalan-jalan raya, mereka kadang-kadang mohon maaf tanda petik tidak masuk tok, tidak masuk apa? Jembatan timbang, soalnya jembatan timbang itu ditutup sementara gitu, jadi mereka bisa lolos, Pak. Jadi ada dugaan-dugaan yang saling mencurigai gitu, Mas. Nah, harapan kami ke depan udah nggak ada lagi. Dan seperti pertanyaan tadi, Mas, bagaimana dengan keadaan sekarang? Ya keadaan sekarang sih asik-asik aja, Pak. Tidak ada lagi sesuatu yang perlu diributin. Bahwa mereka cuma, menurut saya, akhir poinnya saya tangkap, mereka tidak terbentuk dalam satu asosiasi, makanya mereka tidak sampai pesan dari pemerintah, benar? Makanya kemarin kami dari Asosiasi Pengusaha Truk, yaitu DPD Jawa Timur, yaitu mendatangi teman-teman di Banyuwangi, para komunitas supir, dan mereka sepakat akan masuk ke dalam asosiasi kami, Pak. Nah, begitu juga akan di Probolinggo nanti juga akan di berita. Mereka juga sampai, Pak, kami bergabung aja boleh? Ya, boleh bergabung dalam asosiasi kami. Nah, tujuan dengan asosiasi kami, jelas kan, undang-undang itu kan begitu disahkan oleh DPR kan pasti akan dibuat ke lembaga negara, Kak. Nah, teman-teman ini kan banyak sekali membaca, karena mereka kan orang-orang, tanda petik ya, merasa orang kecil, benar? Wah, saya lah kalau mau googling cari lembaga negara tentang aturan baru. Jadi mereka merasa jalan dulu lah. Nanti kalau ada tahu, baru mereka kaget. Nah, kalau melalui asosiasi, saya bilang, setiap kali ada regulasi dari regulator, pasti akan sampai pada asosiasi, benar? Nah, asosiasi akan menyebarkan pada seluruh anggotanya. Nah, makanya saya harapin mereka bisa bergabung dengan kami. Nah, ini yang udah akan dilantik
mungkin bulan depan adalah DPC Banyuwangi, Aprindo DPC Banyuwangi. Dan setelah itu selanjutnya mungkin kita akan ke Probolinggo dan Blitar karena ada permintaan daripada komunitas supir. Nah, itu yang saya perlu sampaikan, Mas. Fokus dari dalam mediasi itu dari pengemudi lebih ke itu ya Pak, toleransi untuk normalisasi dimensi ya, minta waktu untuk lebih lama gitu Pak, atau gimana? Sebenarnya mereka tidak minta di situ, yang saya tangkap poinnya mereka cuma nanya, jika setelah saya melakukan normalisasi, harga saya bagaimana gitu Mas. Berarti kan saya udah kasih contoh kan, contoh dia punya dump truck sekarang ini buat 8 ton Mas, kan seharusnya tidak boleh kan, dia buat bak lebih tinggi kan, baknya dump truck tuh harusnya cuma 60, setahu saya paling tinggi 70, mereka buat 1,20 meter Mas ketinggiannya, kan 2 kali lipat dong tampungannya. Kalau 70 cm itu sama dengan contoh 4 ton Mas. Dengan mereka buat ketinggian 120 cm, otomatis bisa buat 8 ton kan, pasir contohnya. Nah, mereka dari Pasuruan bawa ke Madura, contoh ke Bangkalan kan dibayar 1.200.000 Mas, contoh ini Mas. Nah, kalau udah dinormalisasi, otomatis kan baknya menjadi hanya buat bisa konsum 4 ton Mas, bener nggak? Nah, 4 ton itu mereka juga nggak dibayar 1.200.000, bener nggak? Nah, itu yang makanya kita sampaikan ke B2B, bener nggak? Sesama pemilik barang lagi, bener nggak? Itu Mas. Jadi mereka mendukung sebenarnya Pak. Bahwa mereka juga tidak inginkan. Dan minta waktu sampai nanti diterapkan tahun depan gitu Pak, untuk normalisasi itu ya. Pemerintah udah tidak pernah akan mundur lagi Pak. Pemerintah udah komit sekali bahwa tetap 1 Januari 2003 kita harus bebas odol. Dan kami Asosiasi Pengusaha Truk, khususnya DPC Aprindo Surabaya, sangat mendukung kali ini. Benar. Bahwa kami juga nggak mau Mas, benar nggak? Membuat suatu kecelakaan di jalan raya ya, akibat daripada odol ini Mas. Langkah selanjutnya setelah mediasi ini apa Pak, untuk teman-teman pengemudi Pak? Nah, mereka ingin juga ada kepastian dari pemilik barang. Nah, mereka juga minta teman-teman dari khususnya Gubernur Jawa Timur ini bisa memediasikan, dan wakil daripada Sekda akan menyuratin lagi intinya ke Pak Menteri, benar, untuk bisa dibicarakan kepada kementerian berkait, benar, karena ini kan pemilik barang Pak. Dan saran kami juga dengan tegas kami sampaikan, kalau bisa pemilik barang juga kalau bisa ditanggung renteng, dipidanakan juga, karena dia salah satu yang menyuruh kami untuk mengangkut barang berlebihan, benar. Karena di mereka mempunyai satu Mas, tanda petik apa ya, saya katakan satu gambaran. Mereka katakan, kalau saya sekarang nggak muat, sesuai semua saya udah normalisasi nih, udah saya potong kan, truk saya yang dulu 8 kubik sekarang menjadi 4 kubik kan, ada penyusutan separuhnya kan, 4 kubikan. Nah, terus nanti saya udah potong kayak gini, tiba-tiba harganya nggak bisa bagus. Ada orang yang lain yang tidak potong kan, tetap masih berupa 8 ton. Saya kan nggak dapat kerjaan dong. Itu yang mereka pertanyaan Pak, benar nggak? Jadi mereka minta keseragaman dan kepastian hukum untuk sama di depan hukum itu Mas, benar nggak? Jadi kalau si A udah motong, ya semua harus motong secara merata, tidak ada lagi tuh kucing-kucingan gitu Mas, benar nggak? Oh, hari ini saya coba kucing-kucingan, saya buat 8 ton, benar nggak? Saya dapat duit 1.200.000. Nah, kalau yang 4 ton kan nggak mungkin nanti dibayar 1.200.000, mereka berpikir yang gitu, benar nggak? Karena pasti pemilik barang masih kami lihat murah dong Mas, benar nggak? Tapi hasilnya banyak kan? Ya. Kemungkinan ada pertemuan lanjutan gitu Pak, dengan mungkin respon dari Gubernur Jatim nantinya Pak. Betul, memang ada Sekda menjanjikan nanti ada pertemuan selanjutnya. Kami pun juga menunggu sih. Yang penting kan bagi kami sekarang kondusif dulu Mas, benar nggak? Bahwa teman-teman bisa bekerja sesuai janji, dan teman-teman janji teman-teman yang pasti itu adalah dari Dirlantas itu positif, mereka tidak melakukan penilangan, benar nggak? Jika memang masih dimensinya, tajuknya masih sesuai dengan ketinggian, benar nggak? Jadi mereka mensamakan persepsinya seperti teman-teman di SUB. Contoh, di SUB mengatakan, contoh nih, rumusnya adalah lebar truk dikalikan 1,7. Nah, contoh kita berhitung ya. Semoga kalau truk itu lebarnya 2 meter, atau dikali 1,7. Sama dengan 3,4, Mas. Jadi ketinggian yang diperbolehkan termasuk tajuknya adalah 3,4. Sedangkan jalan Indonesia kan diberikan kesempatan tinggi maksimal adalah 4,2 kan. Kalau Mas contoh ke tol-tol di bawah jembatan ada keterangan kan 4,2, benar nggak? Artinya bahwa itu yang diberikan oleh negara maksimal.
khusus untuk kontainer-kontainer kan. Nah, mereka minta juga kalau bisa mereka tetap di 3,4 sesuai dengan rumus. Dan diharapkan nanti di pertemuan selanjutnya pemilik barang akan dilibatkan ya Pak? Harapan kami gitu Pak, termasuk juga teman-teman dari gubernur. Makanya tergantung mereka bisa mencapai ke situ nggak. Kalau bisa mencapai ke situ, goalnya kan asik sekali Mas bagi kami. Tapi apakah emang selama ini belum tersentuh untuk pemilik barang Pak? Sampai sekarang belum Mas. Sama sekarang belum. Karena di undang-undang juga belum ada Pak. Makanya harapan kami adanya perubahan undang-undang. Nah makanya dalam ke depan adalah RUU lagi, kita buat rancangan undang-undang lagi untuk memasukin bahwa pemilik barang juga harus bertanggung jawab Mas. Benar? Selama ini bertanggung jawab kan cuma pemilik truk sama supir sama pemilik truk aja Pak yang bertanggung jawab Mas. Benar? Itu. Tapi dari pihak asosiasi seperti mungkin Aprindo Surabaya, apakah sudah ada komunikasi Pak dengan pemilik barang Pak terkait kondisi saat ini gitu Pak? Kami sudah sering menyampaikan apapun yang kami dapat sosialisasi dari teman-teman dari Kementerian Perhubungan, pasti kami terusin Pak. Kami sampaikan, kami sering ingatin, nah, contoh cara tata muat barang bagaimana, kan ada semua Pak aturannya. Di Indonesia kan sudah diatur Mas, cuma istilah kan tidak sampai ke teman-teman itu. Contoh cara ngangkut barang, nggak mungkin angkutan barang itu dibuat berat di depan atau berat di belakang kan, harusnya kan merata. Nah kadang-kadang kan ada pemilik barang yang nggak ngerti hal itu, benar. Apa kata tanda petik ya, kulinya muat aja, taruh aja, mungkin dia lagi pingin yang ringan, ditotonya yang ringan dulu di depan, benar. Harusnya kan merata, yang berat di bawah, itu merata, yang atasnya lebih ringan, di atasnya lebih ringan, kan harusnya begitu penentuan kalau barang umum gitu Mas. Pak Liga, ini kan ada ungkapan bahwasanya odol ini berlarut karena mungkin tidak diaturnya tarif gitu Pak. Apakah itu jadi salah satu alasan utama Pak? Apakah nantinya ketika mungkin nanti ada usul diatur itu akan jadi seperti apa nantinya gitu? Nah harapan kami memang kalau ada bisa campur tangan pemerintah seperti teman-teman mengatur bis, mengatur pesawat terbang, benar kan? Nah kalau bis sama pesawat terbang bisa diatur, kenapa tracking yang membuat barang ini nggak bisa diatur? Harusnya kan diatur juga oleh pemerintah. Benar? Kalau kita membuat satu tabel harga, Mas, benar nggak? Contoh asosiasi kami Aprindo membuat satu harga atas, harga bawah, benar? Contoh nih Mas, benar? Akan ditegur oleh KPPU karena kita dianggap kartel kan, benar nggak? Mengumpulkan seluruh para pengusaha truk membuat satu harga, kan benar? Melempar harga kepada pemilik barang, itu kan kartel Mas. Di Indonesia kan tidak boleh kartel maupun monopoli kan Mas. Benar? Nah, harapan kami pingin pemerintah ikut campur tangan. Oke, tentukan aja jarak per kilo per ton atau per kilo jarak per kilometer per kilogram. Kan gitu Mas. Contoh, 1 kilogram ini kalau jarak 1 kilo ya berapa nilai ongkosnya, benar? Jadi ada juga hitung kubikasinya Mas. Benar? Ada berat, ada hitung kubikasi. Benar? Contoh kan nggak mungkin dong barang seperti kapuk ringan atau spon dihitung dengan berat gram kan atau kilo kan nggak mungkin kan, nanti hitungnya kubikasi makan tempatnya kan Mas, gitu loh. Nah kami harapin ada dua aja poin dari pemerintah biar bisa segera turun gitu kan, benar? Biar lama-lama nggak makin hari tambah kacau gitu Mas. Nah, kita kan ditumpangin sama LSM lain, benar? Dan usulan itu udah disampaikan Pak? Kami udah sering dalam dialog-dialog kita sampaikan surat juga sering, terus dalam rapat-rapat dengan teman-teman di SUB kita selalu sampaikan Pak masukan-masukan kami ini. Karena mereka kan bukan bilang yang buat ini kan adalah rancangan undang-undang dari kita, tapi yang mengesahkan anggota kalian kan, anggota DPR dah, wakil rakyat itu kan, gitu loh. Makanya harapan kami, ayolah sama-sama benar kita membenarin masalah transportasi darat ini khususnya. Karena juga kita kemarin juga diskusi masalah mobil ini kan teknologi sudah tinggi Mas. Sedangkan jalan kita di Indonesia kan masih memakai kategori 8 ton kekuatan jalannya Pak. Satu Excel itu menanggung 8 ton. Bayangin aja Pak, sedangkan teknologi mobil itu contoh yang kita lihat ya, beberapa mobil besar yang merek Eropa atau Amerika yang dipakai oleh satu perusahaan di Jawa Tengah, itu kan membawa beban sampai 65 ton Mas. Mobil yang mampu, benar nggak? Karena tenaganya mencukupi, yang nggak mampu kan jalannya Mas. Makanya Menteri Pur mengatakan kerugian negara itu 43 triliun Mas setahun Mas. Bayangin Pak, untuk merawat jalannya
kondisi nggak kuat. Nah kita bilang, Pak, sebaiknya aja di-upgrade aja jalan rayanya. Nah, Kementerian Pur mengatakan nggak semudah itu, Pak. Karena kalau yang harus dibenarin, dinaikin dari 8 ton ke 10 ton, contohnya mana? Itu harus dilakukan apa? Pengerukan, Pak. Landasannya lagi, Pak. Diperkuat landasan di bawah aspal itu, Pak. Benar. Nah, itu bayangin aja kalau seluruh negara itu berapa ribu kilometer, Pak. Di Indonesia ini seluruh jalannya, Pak. Kalau dikeruk semua ya, habis negara punya uang, Pak. Gitu, Mas. Nah, kami cuma sampaikan kemarin pesan saya secara pribadi. Kalau di kami truk angkutan itu bisa, dalam petik ya, angkutan ekspor dan import bisa dilakukan kontainerisasi dengan bijak, kenapa truk angkutan umum ini nggak bisa dilakukan dengan baik? Bercontohlah dengan kami, benar. Kami buatnya kontainer, udah standar kan. Nah, kontainer tidak pernah akan overload. Karena apa? Kalau dia overload, kontainer akan istilahnya cepat rusak, Pak. Kedua, cross membernya akan rontok ke bawah. Barang-barang akan jatuh ke bawah. Nah, jadi mereka punya standar. Nah, kan enak kayak gitu. Nah, contoh, truk juga gitu. Udah jelas di buku kirnya JPI-nya 8 ton. Ya harusnya pemilik barang juga ngangkutnya 8 ton, Mas. Kenapa? Saya tanya, para eksportir, importir kok bisa taat ya dengan aturan itu? Kenapa para pemain lokal itu nggak taat? Gitu. Contoh kan, satu pabrik melakukan ekspor, dia kan pasti minta kontainer ke pelayaran kan, Mas. Pemalayar kan kirim 20 feet atau 40 feet. Di situ kan ada tulis maksimum load maksimum muatannya, Pak. Kan ada tulisan situ 24 ton contohnya. Nah, pas masalah tentang contoh yang saya tadi memberikan contoh seperti yang terjadi untuk ekspor dan impor. Seharusnya teman-teman yang lokal harusnya bisa belajar seperti pabrik-pabrik yang menerapkan ekspor dan impor. Mereka udah punya standar. Contoh, di situ udah tulis kapasitas kontainer hanya 24 ton. Mereka nggak berani ngisi lebih daripada 24 ton. Pasti mereka isi sesuai dengan keadaan kontainer tersebut, Pak. Soalnya kalau sampai mereka maksain lebih daripada 100 kilo, tidak ada toleransi, Pak. Karena dikatakan di pelabuhan ada zero toleransi. Jadi begitu ditimbang di pelabuhan, kontainer lebih daripada 24 ton, contoh, Pak, akan di-reject, Pak, disuruh kembali lagi. Dikembali itu harusnya urusan dengan bea cukai, karena status dokumen kan udah masuk ke dalam laporan bea dan cukai kan, Pak. Akan ribet lagi, Pak, urusannya, benar. Jadi mereka sangat taat. Nah, harapan saya juga ke teman-teman yang lokal ini, sebagai pengangkut lokal ya, harusnya sama. Nah, menyampaikan ke pabrik, jika pabrik kamu saya buat lebih, kamu akan ditahan di jembatan timbang, karena akan ditransfer muatan dan akan ditilang. Nah, tilangnya jangan murah-murah, tilangnya sebanyak mungkin, dan tilang itu jangan ditujukan pada pemilik tracking, harusnya pada pemilik barang. Itu yang kami saranin, Pak. Benar nggak? Baik, palingnya terakhir, Pak. Ketika Aptrindo Surabaya sudah sepakat untuk tahun depan zero odol, Pak ya. Iya. Untuk tahun ini persiapan menuju ke sana seperti apa, Pak? Apa yang akan dilakukan, Pak? Kalau kami di Surabaya ini udah dari 4 tahun yang lalu udah siap semua, Pak. Karena kami udah standarisasi. Karena kontainer kami, trailer kami kan udah standar semua, Mas. Nah, tinggal di fit, ya kami udah jalan, Mas. Gitu, Mas. Nah, cuma ada beberapa yang dipermasalahan itu kan teman-teman yang angkut umum, Pak. Yang lokalan itu, Pak. Seperti yang muat kargo-kargo itu, Pak. Nah, itu yang mereka masih kita udah ingatin berkali-kali. Ayo, lakukan. Mereka udah normalisasi. Malah semua dari anggota Aptrindo udah menjalankan normalisasi. Cuma permasalahan mereka yang sebagai normalisasi ini, kendaraannya belum bisa jalan, Mas. Karena kalau karena masih pakai harga yang semakin besar, semakin murah. Gitu, Mas. Tapi mereka mempersiapkan diri, artinya begitu 2023 mereka tinggal jalan, Mas. Ada jaminan untuk teman-teman pengusaha tracking di Jawa Timur sudah satu suara gitu, Pak ya? Kalau kami terus terang di Aptrindo satu suara, Mas. Sesuai dengan arahan dari ketua umum kita, benar nggak? Jadi kita nggak ujung-ujung. Tinggal PR-nya. Karena ini prosesnya kan udah panjang, udah bicaranya dari tahun sebelum 2019 kita bicara, tepatnya 2017 lah kita bicaranya ini, Pak, masalah odol, Pak. Nah, waktu itu kan pemerintah memberikan toleransi itu dari 2017 ke 2019. Tapi ada tolakan dari menteri yang lain, kementerian lain, enggak? Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan satu lagi Menteri Baru Usaha Milik Negara. Mereka minta waktu 4 tahun, enggak? Nah, 4 tahun yang mereka janjikan itu 1 Januari 2023, Mas. Kita nggak mundur lagi, Mas. Tetap maju terus, Mas. Karena kita senang diatur oleh pemerintah.
Tinggal PR-nya pemilik barang ya Pak? Betul sekali Mas, pemilik barang lah. Kita himbau juga pemilik barang, mungkin mendengar percakapan saya dengan Mas, ya mereka lebih taat lah. Kalau ekspor import bisa mereka lakukan, kenapa yang antar pulau mereka nggak bisa lakukan? Benar nggak? Harusnya sama dong, benar nggak? Disiplinnya gitu. Janganlah ada dusta. Dan Aptrindo Surabaya siap untuk istilahnya untuk nge-push atau komunikasi dengan pemilik barang Pak untuk memberi penyadaran gitu. Ya, kami juga sudah sering sampaikan, malah kami ada usul kepada Kepala BPT Jawa Timur, 11 wilayah Jawa Timur, kami sampaikan, udah Pak, tilangnya gampang Pak, nggak usah di pintu tol, dibuat aja timbangan yang portable di depan-depan kawasan industri kan, benar? Jadi mereka keluar dari kawasan itu, kan selesai, benar? Langsung didatangin kan, sosialisasi kepada pemilik-pemilik barang. Baik, terima kasih Pak Lingga untuk waktunya siang ini Pak. Siap. Mungkin ada pertanyaan lain, kami siap menjawab dari pemirsa yang lain. Boleh, mungkin dari yang sudah bergabung, silakan kalau ada pertanyaan. Sejauh ini masih belum Pak. Siap, Mas. Kami juga mohon doa restu juga untuk dukungan-dukungan teman-teman juga dari media, dari YouTube segala bisa mengkonsentrasi bahwa kami siap untuk menuju Zero Odol 2023. Kita ingin Indonesia hebat, Aprindo juga hebat. Terima kasih. Baik, barangkali cukup ya Pak. Belum ada pertanyaan yang masuk. Baik Mas, sampai ketemu. Ya, terima kasih banyak Pak Lingga. Sehat selalu Pak.